Halo semuanya, jadi sesuai dengan janjiku di video sebelumnya, kali ini aku bakalan bikin review novel Bulan Terbelah di Langit Amerika yang ditulis oleh Hanum Salsabila Reis dan juga Rangga Almahendra. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai yuk ke reviewnya. Novel ini itu bercerita tentang sepasang suami istri gitu yang bernama Hanum dan Rangga, yang mereka itu memiliki sebuah pekerjaan di mana mengharuskan mereka itu untuk berada di negeri Paman Sam alias Amerika. Yang awalnya mereka berdua itu tinggal di daerah di Wina gitu deh. Namun sampainya mereka di Amerika, tepatnya di New York, yang bertepatan dengan bertahun-tahun setelah peristiwa bersejarah yang pernah menggemparkan masyarakat, yaitu 9/11 atau 11 September. Namun di luar dugaan mereka itu dihadapkan oleh kondisi di mana akhirnya mereka itu harus berteguh dengan tanda kutip misi mereka masing-masing di negeri itu. Dan semakin kita mulai mengikuti ceritanya, kita itu nanti akan diperlihatkan bagaimana keteguhan hati mereka di sini semacam diuji gitu, ketika menyadari bahwa masyarakat setempat itu menolak besar-besaran keyakinan yang mereka peluk. Dari penuturanku, kamu jadi tahu ya kalau genrenya itu lebih ke religi dan memang ada sedikit unsur romansnya. Narasinya di sini itu menggunakan sudut pandang orang pertama yang dikisahkan melalui sudut pandangnya Hanum dan juga Rangga. Namun sebelum kita disuguhkan oleh ceritanya, kita di sini akan mengikuti sebuah cerita mengenai awal dari segalanya bermula, di mana pembukanya itu membuka perspektif baru gitu loh buat aku pribadi. Lalu hingga akhirnya terjadilah peristiwa yang selalu dikenang-kenang orang, yaitu 11 September itu. Untuk di bagian Hanum dan Rangga nanti kita itu akan dilihatin kehidupan mereka yang awalnya ada di Wina, terus gimana sih kisahnya mereka itu sampai akhirnya memiliki kesempatan untuk berkunjung ke Amerika secara tidak terduga. So far aku suka banget sama gaya penceritaan yang digunakan dan juga kata-katanya tuh enak banget deh, apik, dan susunan kata-katanya tuh begitu menghipnotis. Untuk alurnya di sini tuh menggunakan alur maju mundur, namun bisa ku bilang alur mundur di sini tuh kebanyakan hanya bercerita mengenai kayak sebuah kejadian di masa lalu gitu loh. Dan alurnya di sini aku nggak ada masalah karena penulis juga membuat semacam penanda gitu, jadi kita dipastikan tidak akan kebingungan untuk mengikuti ceritanya yang mengalami pergantian alur. Menurutku alurnya ditata dengan rapi dan membuat segala sesuatunya di sini tuh terlihat saling menghubungkan. Sekarang untuk tokoh-tokoh di sini nggak terlalu banyak, tapi aku bisa bilang tokoh-tokoh inilah yang membuat ceritanya tuh semakin sempurna. Aku suka ya dengan pendirian mereka, which is Hanum dan Rangga itu yang sangat berteguh hati, dan beberapa tokoh di sini tuh sempat membuatku nostalgia gitu. Karena FYI bisa dibilang buku ini tuh adalah lanjutan dari cerita yang judulnya itu 99 Cahaya di Langit Eropa. Jadi tokoh-tokohnya tuh memang sebagian besar masih relate, terutama Hanum dan Rangganya itu ya. Jadi cerita yang itu juga dijelaskan kenapa dan apa yang menyebabkan mereka itu berdua bisa berada di Wina. Nah, sekarang itu membahas hal-hal yang aku suka. Yang pertama-tama di sini tuh tentu saja kayak aku tuh serasa lagi jalan-jalan di New York dan Washington DC. Terus aku juga suka sedikit-sedikit lah mempelajari kultur Amerika Serikat di buku ini. Terus ada sedikit membukakan mataku terhadap tragedi bersejarah itu alias 11 September. Kemudian di sini tuh aku juga suka bagaimana segala sesuatunya tuh terjadi begitu sedemikian apik, dan seolah para tokoh di dalam sini tuh yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi itu sudah kehendaknya. Pokoknya aku suka deh. Dan mengenai konsep cerita ini sendiri tuh menurutku juga udah bagus sih. Meanwhile, untuk hal yang aku kurang suka di sini itu mungkin terletak pada sisi sejarahnya yang entah mengapa kayak kurang terlalu digali, dan kalau dihubungkan dengan keseluruhan cerita gitu kayaknya
masih sedikit gitu, harus menerka-nerka doang gitu. Cuman bukan berarti hal itu nggak ada manfaatnya sih. Menurutku unsur sejarahnya itu kayak ya memang nggak sekental yang ada di cerita sebelumnya itu. Cuman aku masih dibuat terpukau oleh pemikiran penulis yang bisa menguak kejadian terlampau yang sukses membuat aku tuh kayak sering angguk-angguk kepala sendiri gitu. Dan mungkin saran dari aku sih ya, sebenarnya tuh kalian harus baca atau at least lihat dulu filmnya, yaitu 99 Cahaya di Langit Eropa. Dan soalnya ya memang agak nyambung gitu, meskipun sebenarnya kayak bisa dibaca sendiri-sendiri gitu. Cuman memang ada beberapa kejadian di cerita sebelumnya itu yang ditabur sedikit di buku ini, jadi biar kayak nggak bingung gitu loh. Karena kalau aku lihat review orang-orang di Goodreads gitu, mereka kayaknya bingung karena mungkin memang nggak mengikuti ceritanya dari awal. Nah, sekarang itu adalah poin terakhir alias rating. Dan atas beberapa dasar pertimbangan, aku tuh mau kasih perfect 5 stars buat novel ini. Novel yang bikin aku jadi menghadirkan banyak emosi dengan kata-katanya yang indah, dan yang paling penting tuh maknanya, dan membuat aku tuh sebagai pembaca bisa dibuat merenung. Pokoknya aku suka banget deh sama ceritanya, dan sekarang aku lagi berdedikasi untuk nonton filmnya dan juga ngebaca buku yang judulnya 99 Cahaya di Langit Eropa. Oke, itu tadi adalah reviewku mengenai novel Bulan Terbelah di Langit Amerika yang ditulis oleh Hanum Salsabila Reis dan juga Rangga Almahendra. Makasih banyak banget buat yang udah nonton, and I'll see you on the next one. Bye bye.